warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim marifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini yang topik kita angkat adalah Rasulullah yang di zaman ini. Agak aneh ya, kok Rasulullah loh. Nah, ini padahal banyak orang mengira Rasulullah telah nggak ada atau telah berakhir sejak zaman 1500-an yang lalu dan sebagainya. Tetapi mari kita urai ilmiahnya agar kita bisa memahaminya. Apa itu Rasulullah dan bagaimana fungsinya dan sebagainya. Judul Rasulullah ya, kita hapus ya. Hubungan antara Allah dan manusia ini Allah, ini manusia, ini alamnya manusia ya. Ini dunia adalah lewat nur. Sedangkan nur ada yang mewadahi atau ada utusan yang menjadi wadah daripada nur tadi. Nah, Rasulullah itu adalah nur atau potensi atau jabatan atau dan sebagainya. Sedangkan nur sendiri tidak ada wujudnya dan bukan manusia. Tetapi nur itu akan dikenali wujudnya ketika dia menempati manusia. Presiden itu bukan manusia, tapi dia akan dikenali manusia wujudnya ketika dia menempati manusia. Jadi bedakan ya, antara Presiden Jokowi dan Jokowi itu dua unsur berbeda. Presiden itu akan dikenali wujudnya ketika menempati Pak Jokowi, maka wujudnya presiden akan serupa dengan Pak Jokowi. Tapi presiden dan Pak Jokowi itu dua unsur berbeda, tapi wujudnya sama. Nah, Rasulullah itu bukan manusia. Manusianya yang membawa unsur nur ini, unsur Rasulullah itu manusia. Nabi Muhammad manusia, tapi Rasulullah itu bukan manusia. Maka Rasulullah itu tidak mungkin mati. Oh, bukan manusia kok mati. Yang mati itu yang bernyawa. Maka Nabi Muhammad berlindung, tapi yang Rasulullah nggak mungkin mati. Nah, Rasulullah ini adalah nurnya Allah yang jika tidak lewat nur ini nggak akan sampai pada Allah. Ini kita loh, posisi kita di sini. Nah, makanya ada perintah mencari wasilah. Carilah wasilah. Wasilah itu tali penghantar, penghubung, saluran, channel yang menghubungkanmu dengan Allah Ta'ala. Itu berupa gelombang. Karena manusia nggak mungkin sampai sini langsung, nggak mungkin. Dia mutlak, kamu relatif. Menembus ini saja nggak mungkin. Ini 100% limit duniamu. Menembus ini, mati. Mana ada orang bisa melewati kematian kalau nggak pakai teknik gelombang. Begitu tidur saya sudah hilang. Akalnya, dunianya, semuanya hilang. Begitu tidur, hilang akal sadarnya, hilang semuanya. Apalagi di atasnya mati, nggak mungkin. Kata Nabi ada 7 lapis langit loh. Di atasnya apa? Duniamu. Mana bisa? Nah, lihat gambar ini ya. Yang sampai kepada Allah itu ini loh. Bukan ini loh ya, bukan ini. Yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka mau nggak mau kita yang di sini, bagaimana untuk bisa sampai kepada Allah? Mesti temukan dulu gelombangnya. Gelombang itu ada di baliknya orang ini, yaitu wali mursyida, atau dulu disebut dengan rasul atau pembawa silah. Gelombang ini ada di balik orang ini, maka ini dan ini ada di baliknya ini. Allah dan nur ada di baliknya ini. Maka mencari alamat Allah, carilah orang ini dulu.
Karena dia membawa gelombang nurnya. Nah, Rasulullah itu nur, bukan manusia. Walaupun menempati manusia, wujudnya menjadi serupa dengan manusia. Tapi manusia itu, nah, manusia itu gelasnya itu beda dengan airnya. Air ditaruh gelas, bentuknya serupa dengan gelas. Tapi air dan gelas itu dua unsur berbeda. Nah, yang kita tuju itu airnya, bukan gelasnya. Tapi yang kita sentuh pertama kali adalah gelasnya. Nah, yang mengira Rasulullah itu telah mati, itu syirik. Karena apa? Nah, masa nurnya Allah mati? Kalau nurnya Allah mati, ini sudah putus, sudah nggak ada hubungan. Kalau sudah Allah di sini, kita di sini, sudah nggak ada hubungan. Hubungan kita dengan Allah mesti lewat nur, mesti lewat Rasulullah. Nah, coba kalian situ begini. Ada hubungan nggak lah? Ada hubungan nggak? Ini alam kita dan ini Allah Ta'ala. Nggak ada hubungan. Hubungan kita dengan Allah mesti lewat nurnya Allah itu, Rasulullah itu. Dia pun berkekalan. Makanya asmanya di dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah dan nama Rasulullah itu berhampir, bergandengan, tidak pernah terpisahkan. Kalau yang mengira Rasulullah itu telah mati, ruban syahadatmu, asyhadu alla ilaha illallah tok, gitu loh. Kalau berani, kalau yang meyakini Rasulullah telah mati, rubahan gitu tak berani gak kamu merubah syariatnya? Udahlah, namanya Rasulullah nggak ada, berarti kamu nggak boleh bersaksi toh. Katamu mati, mau bersaksi dari mana? Kalau ini kau kira orang dan telah mati, kau saksikan kapan? Kau bisa kembali mundur ke 1500 tahun yang lalu? Impossible, nalar yang logis dong. Jadi Rasulullah bukan manusia dan tidak pernah mati. Matahari dan sinarnya berkekalan. Yang saya pada matahari adalah nurnya, matahari, sinar mataharinya. Maka untuk menuju matahari mesti lewat nurnya. Allah dan Rasulullah pun berkekalan, saling berhampiran. Maka untuk menuju Allah, lihat nih matematika, fisika. Untuk menuju Allah sini, lewat apa? Jalannya lewat ini toh. Inilah nurnya Rasulullah tadi. Nurnya Allah, nurnya malaikat Jibril, nurnya Muhammad. Itu rahasia Alif Lam Mim. Kita kembali lagi ya. Jadi Rasulullah itu nggak mati dan pasti ada di setiap zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Di zamanmu seorang manusia loh. Seorang manusia di zamanmu sendiri. Loh, kenapa di zaman sendiri? Jangan berhal zaman dulu. Mesti temukan itu di zamanmu sendiri. Karena ini wujudnya berubah-berubah. Jika Rasulullah yang tadinya ada pada wujud Nabi Muhammad, kemudian airnya isi dadanya Nabi Muhammad dipindahkan ke gelas, bentuknya berubah nggak ini? Dari awalnya gelas plastik dipindah ke gelas kaca, bentuknya berubah nggak ini? Isinya sama nggak? Sama. Kalau kemudian dipindah ke ini, bentuknya berubah lagi nggak? Isinya sama nggak? Dipindah ke tempat-tempat berbeda, wujudnya berubah, tapi isinya tetap sama. Itu Rasulullah itu nur. Presiden, dulu wujudnya Bung Karno, pindah ke wujud Pak Harto, pindah ke wujud Habibie, Gus Dur, Megawati, dan sebagainya. Wujudnya berubah nggak? Berubah-berubah, tapi tetap namanya Presiden Indonesia. Nah, yang mati itu orangnya, bukan presidennya. Kalau presidennya mati, sudah nggak ada lagi presiden selain Bung Karno. Iya apa enggak? Nyatanya kan, ternyata yang mati kan Pak Karno, bukan presidennya. Presidennya Pak Karno meninggal, misalkan ya. Tapi tetap ada presiden toh. Lah kau kira Rasulullah itu manusia mati? Bisa aja. Kalau Rasulullah itu manusia dan mati, ini sudah nggak nyambung. Ibarat matahari yang tidak bersinar lagi. Alammu dunia ini sudah gelap gulita, sudah kiamat. Maka yang mengira Rasulullah manusia dan mati itu sesungguhnya sangat menyesatkan. Nah, Rasulullah itu dulu misalkan ada dalam wujud Nabi Muhammad, wujudnya Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Sebelum berlindung diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka wujudnya menjadi Sayyidina Abu Bakar. Cuman nggak disebut Rasul, nggak disebut Nabi, nggak disebut Rasulullah, tapi al ulama waris. Nah,
Lah kalau waris isinya ini misalkan kopi, diwariskan ke sini, diwariskan. Sama nggak isinya, banyak waris sama nggak isinya? Sama lah. Kemudian kopinya dipindah ke gelas. Bentuknya jadi apa? Gelas. Diwariskan, seret. Maka isinya ini pindah ke sini nggak? Sama nggak isinya? Sama. Itulah Rasulullah, bukan manusia. Nah, Rasulullah zaman ini berarti orang yang mewarisi estafet kerasulan Rasulullah Muhammad di zamanmu sendiri, blok. Ya, harus pinter. Jangan cuma dogma tok yang mau pelajari, moco teori ya. Ini loh dilmiah nih loh ya. Gak harus ke arah parapan Jawa nih. Saya orang Jawa ya, di mana bumi dipijak, langitku tak junjung. Demikian juga saya arahkan kepada teman-teman Sunda. Teman Sunda, langit lu junjung. Saudara Kejawen, adatmu junjung, semua junjung. Jangan kok digebyah-uyah ngawur, hanya teori, dogma yang nggak logis, nggak nalar. Jadi, Rasulullah itu wajib ada setiap zaman. Banyak itu ayat di Quran. Termasuk diantaranya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris. Kemudian Nabi sampaikan, al ulama waris, ulama warasatul anbiya, mewarisi, yang diwarisi. Tapi bukan ulama ngawur. Ulama yang dimaksud Nabi itu ulama yang ditanamkan amanah, waris, estafetnya ada. Jadi yang kata Imam Ghazali, bergurulah engkau yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad. Gurumu itu sama dengan isi dada Nabi Muhammad. Lah kalau nggak ketemu guru itu kamu nggak akan nyambung ke sini. Karena lihat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat pun bersolawat akan ini loh. Allah mau turun ke dunia memakai ini loh, memakai nur ini, memakai Rasul. Lah logikanya kamu mau naik kepada Allah Ta'ala, lewat mana jalanmu? Yo lewat ini, blok. Blok ke blok. Lewat sini. Jangan menganggap banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma kalau jalannya horizontal lah, banyak jalan begini. Kalau vertikal ya itu saja. Yang datang dari sisi Allah yang memungkinkan bisa kembali kepada Allah. Tapi itu baru syarat rukun tentang Rasulullahnya. Ada lagi tekniknya, teknologinya, dan sebagainya. Jadi, hati-hati. Karena ini akhir zaman, sangat sedikit orang yang bisa menjelaskan ini dan jarang yang bisa dipercaya. Kata Nabi, ulama akhir zaman itu menceritakan ilmu yang tidak tahu, disampaikan kepada orang yang tidak tahu, dipercaya rame-rame, diyakini rame-rame, sesat yang menyesatkan. Banyak orang cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuman di mulut, nggak sampai kolbu. Islam, banyak jumlahnya, tapi bagikan makanan di atas meja, dikeroyok oleh musuh-musuhnya. Bagikan buih di lautan, banyak tapi tidak bermakna. Nah ini, coba ya tentang jika Rasulullah nggak ada di zamanmu, engkau nggak bisa syahadat, ya. Nah syahadat itu bukan syahadat omong. Aku bersaksi, berarti apa? Ada yang disaksikan. Wujudnya Allah siapa? Wujudnya Rasulullah siapa? Lihat ini. Jika Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya ada membawa itu manusia, maka wujudnya Allah dilihat dari dunia apa? Manusia. Tengok matahari, saya tanya, mana matahari? Oh itu pak. Apakah itu matahari? Bukan. Yang kau tunjuk itu baru sinarnya matahari. Nah, matamu nggak mungkin sampai pada matahari, telunjukmu nggak mungkin sampai pada matahari. Yang sampai pada matamu adalah sinarnya matahari. Kita kunci, klik. Saya tanya, apakah sinar matahari berubah-berubah? Enggak. Lah kenapa pagi, siang, sore kok berubah? Ayo. Katanya enggak berubah, tapi kok berubah warnanya? Berubah panasnya? Apakah sinarnya matahari berubah? Teorinya enggak. Tapi kok kenyataan dilihat enggak berubah? Karena sinar matahari merambat melalui tekanan udara yang berubah, maka menjadikan bias cahaya matahari pun seolah-olah berubah. Padahal cahayanya tetap. Dia dan sinarnya berkekalan. Dan sinarnya berumur sama dengan mataharinya. Sifat Allah diwakili dengan sifat mataharinya. Nggak akan lihat Allah kalau nggak lihat, nggak akan lihat matahari kalau nggak lihat sinar mataharinya.
maka engkau hanya bisa kenal matahari mesti lewat sinarnya. Tapi sinarnya ada membawa, yaitu gelombang udara. Dia berubah-ubah. Maka demikian juga analog fisika tentang Allah Ta'ala kepada kita. Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada membawa. Laqad ja'akum rasulun. Maka wujudnya Allah adalah ini. Wujudnya loh, sifatnya loh. Tapi ini bukan Allah. Betul nggak ini? Boleh ngomong, nggak apa-apa. Dialog nggak apa-apa ya. Betul nggak? Allah mengambil alamnya manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada membawa. Maka wujudnya terlihat di sini adalah ini. Betul nggak? Apakah manusia bisa lihat nur? Bisa lihat nur? Nggak bisa. Apalagi manusia mau lihat Allah? Nggak mungkin. Yang dilihat manusia adalah ini, sang pembawa ini. Sang pembawa silah, sang pembawa nur Allah. Betul? Saya tanya. Jika Allah mewujud rupa ini, tahalli, tajalli. Dia tajalli lewat ini ya. Tapi, saya tanya. Apakah ini Allah? Bukan. Ya nggak? Oh, syirik itu nanti. Apakah ini Rasulullah? Bukan. Tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya manusia. Betul nggak? Maka menuju Allah, carilah ini dulu. Betul nggak? Sedangkan hubunganmu dengan sini lewat gelombang, betul nggak? Maka hubunganmu dengan Allah Ta'ala mesti lewat gelombang itu juga. Maka itu mesti memakai teknik atau teknologi atau torekoh. Jangan mimpi mau ini. Alah. Kata Allah, aku Maliki Yaumiddin, raja di akhirat. Di langit tertinggi akhirat. Nggak mungkin jangka kau. Walaupun kata dia sendiri juga, aku lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher. Itu aku yang mana? Aku yang gelombang. Tapi kalau gelombangnya nggak ketemu, jauhnya tak terhingga. Betul nggak? Jika gelombangmu terbatas loh. 0 sampai 100. Sedangkan gelombang dia unlimited. Loh, nyambung nggak ini? Nggak nyambung. Yang di alam nur saja, di alam roh, di alam akhirat saja, ada 7 lapis kok loh. Dimensi. Kata Nabi, langit itu sama-sama kehidupan. Ada 7 lapis kehidupan dimensi loh. Lah teknik hanya memakai di sini, nggak mungkin. Ibadah syariatmu sudah benar, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi cari juga teknik untuk menjambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala. Lah dari awal saja banyak mengira Rasulullah manusia dan mati. Ya biar peti sudah. Mati sudah agamamu. Lu hubunganmu lewat mana? Hubunganmu lewat cahaya, lewat nurnya Allah, lewat Rasulullah. Mana ada agama yang tidak diturunkan lewat Rasulullah? Coba agama apa? Kalau kalian kan tahunnya kan 25 kitab, 25 Rasul. Ada ribuan itu. Cuma nggak disebut lagi dalam Quran. Kan nggak perlu tahu. Karena sudah nggak perlu kau pelajari. Cukup tahu hanya 25 Rasul. Padahal di kitab kuno ada 4.200 agama. Loh. Nah kitab yang kau tahu namanya cuma 4. Wujudnya paling cuma 2. Nah gimana cara kita mengimani kitab-kitab dahulu? Wajib nggak itu? Rukun iman? Wajib. Rukun apa? Iman kepada Rasul wajib juga loh. Karena zaman Nabi Muhammad adalah momentum, maka dibedakan. Agama dulu kan begini, memperbaiki. Begitu Islam Nabi Muhammad momentum sempurna, maka ini sudah begini. Nggak mungkin naik lagi, di atasnya Islam nggak ada. Tapi sempurna, maka ini diwariskan. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, itu putus mata rantainya. Rasul Isa, mohon maaf ya, pada zaman itu belum momentum. Arwahnya belum sampai mencapai arwahul muqaddasah. Maka arwahnya ini belum sempurna, belum bisa mewariskan. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa putus toh? Tidak ada ijazah saling menyerahkan, nggak ada. Tapi begitu ada manusia yang arwahnya mencapai sempurna, yang menyempurnakan, dalam bahasa Arabnya arwahul muqaddasah, yang kamil, mukamil, khalis, mukhlisin. Maka ada manusia yang gelombangnya sama dengan Allah Ta'ala. Gak percaya ini? Lihat kalimat Nabi. Besertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah Ta'ala. Ada manusia itu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada orang yang dikuasakan di antara kami, yaitu guru. Ada ini. Maka ada manusia yang telah mencapai makom sempurna, yang ruhnya telah berhampiran sempurna dengan Allah Ta'ala. Posisinya di sini dah. Maka
Begitu momentumnya Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad ya, nggak lagi disebut Rasul, nggak lagi disebut Nabi, tapi al-ulama warasatul anbiya. Sama saja lah. Karena apa? Kenapa nggak disebut al-ulama warasatul anbiya? Karena nggak lagi Nabi, nggak lagi Rasul. Karena apa? Ini terus berubah sampai akhir zaman, nggak ada lagi risalah baru. Agama telah mencapai puncak, maka hanya akan bertahan mendatar atau akan turun. Nama puncak nggak bisa naik lagi, betul nggak? Nah, inilah carilah pewaris-pewaris ulama yang estafetnya nyambung sampai dengan sanad Rasulullah. Dan kita di zaman kita sendiri di sini. Lihat ya. Ini ke sini itu 1500 tahun. Lah masa Rasul di sini? Ya enggak dong. Nabi Muhammad kamu nggak kenal. Nah, gimana kamu bisa bersaksi syahadat itu? Yang kau saksikan adalah orangnya di sini. Yang isinya membawa isi yang sama. Isinya dengan isi dada Nabi Muhammad. Maka kesaksianmu adalah orang ini. Yang membawa gelombang nur Allah. Yang mewarisi estafet Rasulullah. Itu bisa kau saksikan wujudnya. Paham gak kamu? Goblok. Ya, paham ya? Jadi yang kau syahadat bersaksi adalah engkau bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan di antara kamu di zamanmu sendiri. Bukan zaman dulu. Kenal aja enggak. Yang kau kenalnya adalah ini. Wujudnya Allah siapa? Ini. Betul nggak? Wujudnya Rasulullah apa? Ini. Tapi ini bukan Allah. Saya tanya. Kalau saya bilang ini apa? Ayo mas, segelas air. Betul nggak? Loh kenapa kok segelas? Karena wujudnya ada di balik gelas. Betul nggak? Karena saya bilang gini. Ayo mas, gimana mas? Kan kasih botolnya. Betul nggak? Wujudnya airnya apa? Berupa botol. Wujudnya saja. Tapi yang kita tuju tetap airnya. Betul? Lah kalau air ini berpindah 10 kali. Pindah ke mangkok, botol, jerigen, gelas, kemudian baskom. Saya tanya, airnya sama nggak? Sama. Dari zaman ini ke zaman ini, sampai ke sana pun tetap sama. Itu Rasulullah. Maka sangat keliru orang yang mengira Rasulullah telah mati. Yang mati itu kulun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa, artinya bisanya jasmani, ada masa kontraknya habis, masa expirednya jasmani, maka manusia itu mesti mati. Hakikatnya manusia saja roh pun nggak pernah mati. Apalagi Rasulullah, dia turun dari sisi Allah Ta'ala. Dia adalah nurnya Allah. Lah kalau matahari padam nggak ada sinarnya bagaimana? Itu yang banyak orang terkecoh. Lah karena agamanya membaca loh, diwoco, ceramah, dipikir nalar logisnya. Karena Islam itu ilmiun wa amaliyun. Ilmiah itu ya logis, bisa diriset, bisa dianalisa sesuai dengan existing zaman, sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan dalil kitab, sesuai dengan hukum ilmu pasti eksakta, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Semua harus cocok. Dan lagi amalion yang bisa dibuktikan. Nah, ini teori. Lah prakteknya di alam roh, ini akal. Lah prakteknya bukan di sini lagi. Prakteknya di dimensi rohmu. Karena apa? Lihat ini. Jika Allah di dalam firman, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti kita adalah roh juga, betul nggak? Roh bagian dari Allah Ta'ala. Turun ke sini, seret. Nah, ke sini menjadi berwujud ada jasmaninya. Yang bisa kembali rohnya apa jasmaninya? Rohnya dong. Maka pelajaran itu di dimensi ini. Dimensi rohani. Bukan jasmani. Ini jasmani nih. Ini jasmani. Ini jasmani. Nah, ini rohani. Walaupun prakteknya zahirnya di sini, tapi rohaninya mesti mi'raj. Loh, gini loh. Karena bisa naik itu rohmu. Jasmanimu kalau naik ketabrak genteng, benjol sudah kepalamu.
Ya, itu pakai teknik zahirnya sholat jasmani, iya. Tapi dalamnya sholat rohani itu memakai teknik. Tadi ya, ilmiah tadi kan ini semua akal ya. Hilang sadarnya akal, mati. Tidur saja sudah mati akalnya. Maka prakteknya di alam ruh beda gelombang. Maka adaptasi antara akal ini dan ruh ada adaptasi tengah-tengah, yaitu ilmu tarekatullah. Ini ilmu syariatnya ilmu rohani. Syariat ilmu hakikat adalah tarekat. Prakteknya di alam rohani, ilmunya hakikat. Nah, syariat itu di sini. Prakteknya mulai dengan tarekatullah, itu syariatnya hakikat. Maka prakteknya di alam hakikat, kemudian hasilnya ada di alam ma'rifatullah. Nah, jadi begini grafiknya. Ma'rifat itu adalah gaya dari resultante syariat dan hakikat. Tapi hakikat nggak ada kalau nggak lewat tarekat. Bisa paham ya? Nah, hasil keduanya itu muncullah resultante namanya ma'rifatullah. Jadi seorang ma'rifat itu biasa-biasa saja. Nggak terus nggak wetu gitu kan. Nggak, biasa. Dia pun bersyariat. Dia pun berhakikat. Kalau syariat saja, kata Nabi, fasik. Kalau hakikat saja, kata Nabi, zindik. Maka ma'rifat barulah dia sempurna, dia mulai beragama. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Berarti awal dan akhir engkau beragama adalah ma'rifat, bukan syariat, bukan hakikat. Maka engkau harus semuanya lengkap. Jangan mau syariatnya tok, jangan mau hakikatnya tok. Semua harus kau lampaui dengan sempurna. Jadi demikian. Jadi stop ya. Kalau ada yang mengajarkan ajaran Rasulullah itu manusia yang telah mati di zaman 1500 tahun lalu, itu manusianya, itu Nabi Muhammad yang berlindung wafat. Kalau ada yang mengira Presiden Indonesia sudah berakhir sejak zaman Bung Karno, ada Pak Jokowi sekarang ini, ya apa enggak? Ada SBY, ada Megawati, cocok dulu. Berlindungnya Pak Karno itu bukan berarti nggak ada Presiden Indonesia di sini, betul nggak? Presidennya itu bukan manusia, maka nggak mungkin mati. Yang mati itu manusianya. Nah, bisa dimengerti ya. Sekali lagi ya, presiden itu tidak berwujud, betul ya? Tapi dia dikenali wujudnya saat menempati manusia. Wujudnya serupa dengan siapa? Manusianya. Ditaruh Pak Karno, wujudnya presiden jadi apa? Pak Karno. Ditaruh Pak Harto, Pak Harto. Ditaruh Megawati, Gus Dur, Habibie, SBY. Loh, banyak kok. Paham ya? Bedakan antara manusianya dan nur yang di baliknya itu, di balik manusia itu. Karena laqad ja'akum rasulun, utusan. Utusan itu dari yang mengutus apa yang diutus? Dari yang mengutus dong, betul nggak? Dari atas ke bawah. Nah, berarti itu adalah membawa nurnya Allah, betul nggak? Karena yang turun ini nurnya Allah. Maka utusan adalah orang yang membawa nurnya Allah Ta'ala ke dunia. Wujudnya apa? Manusia. Tapi manusia itu bukan Allah, ya. Kalau salah ngomong ini, nerangin, saya sudah tangkap polisi dari kemarin saya. Atau sudah dibantai orang banyak ini, betul nggak? Salah sedikit saya nggak menerangkan. Maka harus ilmiah, blok, ya. Ilmiah, geblok-geblok. Jadi yang menghampiri manusia adalah bukan Allah, tapi nurnya Allah ya. Nurnya ada membawa. Manusia ini wujudnya mewakili sifat daripada nurnya tadi. Dan mewakili Allah Ta'ala. Allah wujudnya manusia ya. Nurnya tadi Rasulullah wujudnya manusia. Tapi manusia ini bukan Allah ya. Biar terakhir. Air ini wujudnya apa? Gelas. Makanya disebut segelas air. Tapi air ini apakah sama dengan gelasnya? Yang saya minum itu airnya apa gelasnya? Nah, sudah gitu ya. Jadi Rasulullah wajib ada setiap zaman. Kalau nggak ada Rasulullah sudah kiamat. Mudah-mudahan manfaat. Jangan goblok-goblok ya. Belajar agama yang eksak, yang ilmiah, yang nalar, yang logis, yang bisa diriset, dianalisa sesuai dengan seluruh disiplin ilmu, seluruh pemahaman. Tidak pernah ada benturan dengan akal. Dan bisa dibuktikan, wajib membuktikan. Orang cerita gini harus membuktikan.
Maka perlu tarekat adalah metodologi teknis untuk membuktikan agama secara makrifat. Salam taklim makrifat, salam rahayu, salam kebangkitan untuk seluruh umat beragama. Jangan lupa cari ya, share, cari uranan kami yang ilmiah kayak gini, boys. Dan bagi yang niat ingin belajar, cari agen taklim makrifat. Dan sekali lagi, Rasulullah itu bukan manusia dan tidak mungkin mati. Jika Rasulullah itu manusia dan mati, sudah gak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, gak nyambung. Maka jalanmu lewat mana? Kalau yang mengira Rasul itu mati, rubahan syahadatmu. Berani gak kamu rubah syahadat? Ayo, kesepakatan. Jangan sebut nama Rasulullah Muhammad. Nah, gak berani gitu kok. Jadi syahadat itu ada yang kau saksikan ya. Saksikan ini loh, manusia yang mewakili wujud Allah dan mewakili wujud Rasulullah. Sama gak wujudnya ini? Sama. Karena kamu melihatnya di sini dari alam dunia. Ini nggak terlihat, betul nggak? Nur pun nggak terlihat. Yang terlihat adalah manusia yang membawa gelombang nurun ala nurin. Dan hubungan nanti juga lewat gelombang. Jangan pakai cara manual, nggak mungkin. Maka ibadahmu mesti pakai teknologi atau teknik atau tarekatullah. Ilahi anta maksudi waridhaka malubi. Pesan saya, bahaya taklim ma'rifat. Jangan goblok-goblok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.